Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada panitia seminar yang sudah mengundang saya untuk ikut berkontribusi dalam acara ini. Judul yang akan saya presentasikan pada kesempatan ini adalah mengenai sistem energi berkelanjutan, peran penting dalam program transisi energi nasional untuk kesehatan, ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik. Hal yang akan saya sampaikan selama kurang lebih 10 menit ini adalah mengenai pengertian sistem energi berkelanjutan, program transisi energi nasional, peran sistem energi berkelanjutan, komponen sistem energi berkelanjutan, potensi energi terbarukan nasional, isu solusi sistem energi berkelanjutan, implementasi di ITB sebagai living laboratory, tantangan sistem energi berkelanjutan, penutup. Tentang sistem energi berkelanjutan, ini adalah merupakan sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi saat ini tanpa mengorbankan sumber daya generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dan ini melibatkan penggunaan sumber daya energi yang terbarukan dan ramah lingkungan, serta upaya-upaya untuk peningkatan efisiensi energi untuk meminimalkan dampak lingkungan. Hal ini tentu juga mencakup pertimbangan aspek ekonomi dan sosial untuk memastikan akses energi yang adil dan terjangkau bagi semua orang. Hingga ini sangat berkaitan dengan upaya pengembangan secara berkelanjutan dari masyarakat internasional. Paling tidak ada 4 hal yang bisa disampaikan di sini. Yang pertama adalah mengenai upaya untuk penyediaan energi yang bisa terjangkau oleh semua masyarakat dan juga yang bersih, kemudian juga aksi yang terkait dengan iklim, kemudian juga tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan, serta yang juga tidak kalah penting adalah industri, inovasi, dan infrastruktur yang harus bisa mendukung upaya-upaya sistem energi berkelanjutan. Terkait dengan program transisi energi nasional, ini tidak lain adalah merupakan komitmen nasional terhadap perjanjian Paris, di mana Indonesia berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Kemudian juga untuk mencapai apa yang menjadi komitmen ini, tentu saja di sini dilakukan upaya, diantaranya adalah meningkatkan pangsa energi terbarukan, menargetkan peningkatan pangsa energi terbarukan dalam poros energi nasional supaya mencapai 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Kemudian juga mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi emisi CO2 sebesar 29% dengan upaya nasional, atau kalau ada keterlibatan bantuan internasional bisa dicapai 41% pada tahun 2030. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan efisiensi energi. Kemudian hubungan antara sistem energi berkelanjutan dan juga program transisi energi nasional di sini tentu saja adalah peran apa yang bisa dibawakan, diantaranya adalah untuk mendorong penurunan emisi karbon dan peningkatan penggunaan energi terbarukan dan teknologi terkait. Kemudian juga mendorong kemandirian dan keamanan energi dengan pemanfaatan sumber daya energi lokal dan terbarukan. Kemudian mendorong peningkatan akses energi yang adil dan terjangkau, melakukan penelitian, pengembangan, dan implementasi teknologi energi hijau bersih, dan mendorong inovasi di sektor energi. Dari pengalaman kami yang melakukan kegiatan dalam sistem energi berkelanjutan, paling tidak kami mempunyai 5 hal ya yang harus kita perhatikan, diantaranya adalah tentang pemanfaatan energi baru terbarukan, kemudian juga sistem penyimpanan energi, microgrid cerdas,
efisiensi energi, dan juga yang tidak kalah pentingnya sebagai pendukung yang sangat kritikal adalah tentang penggunaan IoT dan juga tentang manajemen data. Nah, berikut saya sampaikan sebagai gambaran tentang potensi energi terbarukan nasional. Di sini kita mempunyai potensi energi surya yang dulu-dulunya itu seringkali disampaikan hanya sekitar 200 gigawatt. Ternyata akhir-akhir ini Indonesia bisa mencapai 3.200 gigawatt ya potensi energi surya. Kemudian angin 60 gigawatt, potensi energi air ya 75 gigawatt, kemudian potensi energi bumi, panas bumi bisa mencapai sekitar 29 gigawatt, sedangkan biomasa bisa sampai 50 gigawatt. Nah, terkait dengan kegiatan sistem energi berkelanjutan, kami melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya-upaya yang bisa menjadi solusi untuk bisa berperan dalam program transisi energi nasional yang tentu saja sangat berkaitan dengan kesehatan, dengan ekonomi, dan juga berkaitan dengan lingkungan juga. Yang pertama adalah kaitannya dengan energi terbarukan PLTS atau microgrid ya. Nah, ini kaitannya dengan kegagalan dari sistem itu bagaimana melakukan identifikasinya supaya kita bisa mengelola kegagalan itu dengan baik. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya juga tentang manajemen baterai yang digunakan untuk aplikasi baik untuk mobilitas maupun untuk aplikasi stasioner. Mobilitas artinya digunakan di kendaraan listrik, yang stasioner ya digunakan untuk aplikasi yang kaitannya dengan sistem tenaga listrik. Kemudian juga akhir-akhir ini juga banyak sudah mulai diantisipasi penggunaan baterai bekas kendaraan listrik untuk digunakan pada sistem baterai penyimpan energi khususnya dalam aplikasi yang sifatnya stasioner. Yang berikutnya adalah sistem manajemen energi pada sistem microgrid. Ada microgrid itu bisa microgrid DC, bisa AC. Ya, microgrid DC mempunyai beberapa keunggulan hingga kami mempertimbangkan juga untuk melakukan kegiatan penelitian dalam bidang sistem microgrid DC ya. Kemudian yang juga untuk mendukung sistem manajemen baterai, kami juga mengembangkan tentang metode penyimpangan sel baterai yang digunakan dalam suatu sistem rangkaian baterai yang bertegangan dan berdaya tinggi. Kemudian juga yang terkait dengan seminar Digital Twin di sini, kami juga mengembangkan Digital Twin untuk sistem microgrid cerdas. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan kami di bidang energi terbarukan, utamanya adalah peningkatan fraksi energi terbarukan pada sistem microgrid, kemudian ada manajemen thermal baterai, peningkatan efisiensi energi berbasis ELISA atau sistem informasi konsumsi energi listrik dan air. Kemudian dengan data yang sangat banyak, kami juga melakukan kegiatan pengembangan big data platform untuk sistem energi berkelanjutan. Nah, ini gambaran mengenai living laboratory yang kami bangun, kira-kira yang dimulai dari 10 tahun yang lalu, ada PLTS, ada kombinasi PLTS, baterai, grid, beban. Nah, ini yang kita sebut sebagai microgrid ya. Ada beberapa lokasi di ITB, ada yang di tempat kami, Lab Manajemen Energi di Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri ITB. Di samping itu juga ada yang dibangun di gedung SBM, ada juga yang gedung Center for Advanced Sciences, ada juga di tempat ini ya, di sebelah gedung Subianto ya, di sana ada microgrid PLTS yang juga dilengkapi dengan sistem charging station juga. Kemudian yang belum lama ini kami bangun adalah PLTS Villa Merah sebesar 12 kWp. Nah, ini gambaran mengenai sistem
microgrid yang ada di lab kami, mungkin ukurannya tidak terlalu besar, tapi bisa digunakan untuk banyak kegiatan pendidikan, penelitian, dan juga untuk pengembangan yang lain. Ini ada PLTS 6,72 kWp, ada monitoring cuaca, baterai yang terkait juga dengan grid, isinya bisa diprogram, apakah akan menggunakan grid atau terpisah dari grid secara fleksibel, bisa diatur-atur. Kemudian dalam pengembangan berbagai macam sistem energi berkelanjutan, kami menggunakan model arsitektur smart grid, ya ini ya, smart grid cerdas. Jadi di sini ada 3 sumbu, ada sumbu domain, ada di sini interoperability yang vertikal, kemudian ada zona ya ini ya. Jadi ini dimensi-dimensi atau perspektif yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan sistem microgrid cerdas. Nah ini kalau arsitektur tadi diimplementasikan secara real, nih gambarannya seperti ini. Jadi microgrid yang ada di lab kami itu bisa digambarkan dengan cara seperti ini. Nah kemudian ini satu ilustrasi contoh tampilan HMI yang kami kembangkan. Di sini ada grid, kemudian ada baterai, ada sistem monitoring cuaca, dan ini ada beban. Ya. Kemudian ilustrasi mengenai sistem baterai penyimpan energi yang ukurannya besar kontainer. Ini awal pengembangan kami yang disupport oleh Pertamina. Ini contoh dari sistem informasi konsumsi energi listrik yang juga dilengkapi dengan monitoring air. Ini gambaran human machine interface-nya. Kemudian ini ada contoh SPKL, sistem pengisian kendaraan listrik yang kami bangun di kampus dari hibah Pemprov Jawa Barat. Kemudian ini juga yang kaitannya dengan big data, kami juga mengembangkan model micro data center untuk berbagai aplikasi di sini. Yang tantangan yang dihadapi ini dari aspek teknologi dan inovasi, mulai dari pengembangan teknologi, ini adalah keterbatasan dalam pengembangan dan adopsi teknologi energi terbarukan yang efisien dan cost efektif. Kemudian infrastruktur riset dan pengembangan, kurangnya fasilitas dan dukungan untuk riset dan pengembangan dalam teknologi energi terbarukan, dan skalabilitas, tantangan dalam menskalakan teknologi inovatif dari skala lab hingga ke implementasi yang lebih besar. Kemudian yang kaitannya dengan kesadaran dan edukasi, kesadaran publik nih, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai manfaat energi terbarukan dan pentingnya efisiensi energi. Kemudian edukasi dan pelatihan, nih kebutuhan untuk program edukasi dan pelatihan yang lebih baik bagi tenaga kerja dan masyarakat tentang teknologi dan praktek energi berkelanjutan. Kemudian perubahan perilaku, nih juga kesulitan dalam mendorong perubahan perilaku konsumen menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Nah, penutup nih poin-poin penting untuk perjalanan menuju sistem energi berkelanjutan di Indonesia. Ini kita mempunyai potensi energi terbarukan yang sangat besar dari tenaga surya, angin, air, biomasa, dan panas bumi yang sangat strategis. Kemudian juga teknologi seperti microgrid cerdas, sistem baterai penyimpan energi, efisiensi energi, stasiun pengisian kendaraan listrik, IoT, manajemen data, dan platform big data analytics yang telah dikembangkan di ITB ini sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan dan implementasi sistem energi berkelanjutan. Kemudian juga kolaborasi untuk mencari solusi-solusi yang diperlukan antara pemerintah, dunia industri, masyarakat, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung sistem energi berkelanjutan, dan juga dalam mencari solusi-solusi inovatif dan berkelanjutan yang diperlukan untuk mewujudkan sistem energi nasional yang sukses. Demikian presentasi dari kami. Sekali lagi terima kasih atas undangannya untuk berkontribusi dalam seminar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.